Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ibu, Perkenalkan, nama saya Afifah. Bisa dipanggil Afifah. Sudah makan semua? sudah Bu. Ya. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin ini pengertian khalifah ya. Yang pertama Ibu akan menjelaskan pengertian khalifah. Pengertian khalifah adalah jabatan tertinggi dalam Islam ya. Jabatan tertinggi dalam kepemimpinan Islam pasca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Jadi setelah Rasulullah wafat ya, itu kepemimpinan, nah itu dinamakan khalifah. Khalifah itu jadi khalifah, mereka yang menjadi khalifah itu terpilih, yang memilih adalah masyarakat melalui musyawarah. Jadi khalifah itu dipilihnya melalui musyawarah. Seorang khalifah itu wajib menjalankan kepemimpinan mereka. Jadi seorang khalifah wajib menjalankan kepemimpinan mereka dengan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah ya. Jadi mereka menjalankan kewajiban mereka, kepemimpinan mereka itu dengan Al-Quran, dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah yang sudah tertera di Al-Quran dan As-Sunnah. Khalifah itu tidak menjalankan fungsi kenabian, tidak. Akan tetapi tugas mereka itu dalam hal keagamaan, dan memimpin sholat Jumat di Masjid Nabawi. Itu fungsi khalifah ya. Mereka itu tidak menjalankan sifat kenabian, tidak. Akan tetapi mereka menjalankan keagamaan, menjalankan dalam hal keagamaan, yaitu tugas mereka, yaitu seperti tadi menjadi imam waktu sholat Jumat tuh. Jadi tugas seorang khalifah yaitu selain sebagai kepala negara, mereka juga menjadi panglima dalam peperangan. Itu tugas seorang khalifah. Dan dalam sejarah, tugas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kepala pemerintah dan kepala negara diemban oleh 4 sahabat terdekatnya. Tuh, khalifah itu diemban oleh keempat sahabat terdekatnya Nabi secara berurutan. Nah, itu yang disebut khalifah itu tadi ya. Termasuk dalam tugas tersebut adalah mengurus masalah keumatan Islam ya. Jadi keempat sahabat Nabi tersebut mengurus semua permasalahan Islam itu tadi, keagamaan umat Islam, mengurus itu semua. Keempat pengganti inilah yang dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin. Jadi mereka berempat ini itu yang menggantikan Nabi itu disebut Khulafaur Rasyidin. Di antaranya keempat keempat ini, yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Itu yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Beliau memerintah dari tahun 632 Masehi hingga 834 Masehi. Itu pemerintahannya Sayyidina Abu Bakar ya. Kemudian yang kedua, pemerintahnya Umar bin Khattab ya. Pemerintahnya Umar bin Khattab itu 643 hingga 644 Masehi. Ini Umar bin Khattab. Kemudian yang ketiga, Utsman bin Affan ya. Utsman bin Affan itu mulai 644 hingga 656 Masehi tuh. Dan yang terakhir Ali bin Abi Thalib itu mulai tahun 656 hingga 661 Masehi. Itu keempat
Khulafaur Rasyidin. Adapun ibrah, yaitu pelajaran yang dapat kita ambil dari sejarah perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, kita dari Abu Bakar ya. Dari Abu Bakar, pelajaran yang bisa kita ambil dari masa kekhalifahan Abu Bakar, yaitu beliau adalah seorang figur pemimpin yang berjiwa bersih. Beliau itu Abu Bakar berjiwa bersih, jujur, sangat demokratis, sikap dikritik dan diberi saran, peduli terhadap keselamatan, dan juga peduli kepada kesejahteraan umat. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang kedua, kita mendapat pelajaran dari Khalifah Umar bin Khattab bahwa beliau adalah seseorang pemimpin yang memberi terhadap yang jadi Sayyidina Umar bin Khattab adalah beliau seorang khalifah yang sangat memberani, tegas dalam kebatilan dan pandai berdiplomasi. Beliau telah merubah anak-anak padang pasir menjadi bangsa pejuang yang gagah berani. Itu Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau juga tangguh, disiplin, dan gigih. Kemudian yang ketiga itu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah seorang pemimpin berjuang, meneruskan perjuangan para khalifah pendahulunya. Beliau mampu melakukan perluasan wilayah kekuasaan. Patut dikenang, beliau mampu membentuk angkatan laut Arab. Jadi dulu Utsman bin Affan itu beliau membentuk angkatan laut di Arab sana. Corak kepemimpinan beliau yang patut dicontoh dan diterapkan yaitu sifat keterbukaan demokratis. Itu Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian Ali bin Abi Thalib adalah seorang pemimpin yang alim. Jadi Sayyidina Ali itu adalah khalifah yang mendapat julukan Babul Ilmi, yaitu pintunya Nabi, Babul Ilmi, pintunya ilmu. Mendapat julukan dari Kanjeng Nabi, yaitu Babul Ilmi, pintunya ilmu. Jadi kalau ingin memasuki ke ilmu itu ya Sayyidina Ali itu sebagai pintunya ilmu, ibaratnya seperti itu, dan ilmunya adalah Kanjeng Nabi. Beliau sangat alim, gagah berani, tangkas dan pandai bermain pedang. Ya, sangat tangkas bermain pedang. Seluruh potensinya dipergunakan untuk mengatasi perpecahan dan kekacauan dalam negeri. Beliau dilantik menjadi khalifah dalam situasi dan kondisi yang kacau balau, akan tetapi ia tidak mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Jadi Sayyidina kita bisa mengambil pelajaran dari Sayyidina Ali. Beliau itu sangat cekatan, ya, sangat cerdik, juga itu sangat alim. Sudah sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.